Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ahmadani dengan NPM 2141255, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep kekuatan dan juga taktik dalam mempengaruhi bagi seorang pemimpin. Adapun definisi kekuatan sendiri yaitu kekuatan dalam konsep kepemimpinan mengacu pada kemampuan atau kapasitas seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam situasi tertentu. Adapun sumber kekuatan ini berasal dari berbagai sumber seperti otoritas formal, pengetahuan dan keahlian, jaringan sosial, dan juga kepercayaan dari pengikut. Selanjutnya ada jenis-jenis kekuatan, di mana jenis-jenis kekuatan dalam kepemimpinan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, termasuk kekuatan legitimasi atau otoritas formal, kekuatan expert atau pengetahuan dan keterampilan, kekuatan referent atau pengaruh dari hubungan dan ketertarikan, kekuatan hadiah atau penggunaan insentif, dan kekuatan paksaan atau penggunaan sanksi serta hukuman. Ada beberapa taktik dalam mempengaruhi dalam kepemimpinan. Yang pertama, definisi taktik mempengaruhi, itu taktik mempengaruhi merujuk pada strategi atau metode yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi atau memanipulasi perilaku atau pandangan orang lain. Berikutnya ada jenis-jenis dalam taktik mempengaruhi, yaitu meliputi taktik persuasi yang menggunakan argumen logis atau emosional untuk meyakinkan orang lain. Selanjutnya, kewibawaan, membangun reputasi atau kredibilitas yang kuat untuk mendapatkan pengaruh. Berikutnya ada kewenangan, yang membujuk atau mempengaruhi orang lain dengan mengklaim otoritas atau hak untuk pemimpin. Selanjutnya ada intimidasi, yaitu mengancam atau menakut-nakuti orang lain agar mengikuti kehendak pemimpin. Dan pemujakan, yang memanfaatkan pesona atau kepribadian untuk mempengaruhi orang lain. Nah, selanjutnya ada kesesuaian taktik dengan situasi, di mana ini sangat penting bagi seorang pemimpin untuk memilih taktik yang sesuai dengan situasi, pengikut, dan tujuan yang ingin dicapai. Poin selanjutnya terkait dengan implikasi dan praktik kepemimpinan. Pada poin ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penggunaan kekuatan dengan bijak, di mana pemimpin perlu menggunakan kekuatan mereka dengan bijaksana. Itu menghindari penyalahgunaan atau penindasan dan memastikan bahwa penggunaan kekuatan tersebut konsisten dengan nilai-nilai dan tujuan organisasi. Berikutnya ada penerapan taktik yang efektif, di mana pemimpin harus mampu mengidentifikasi taktik yang efektif untuk mencapai tujuan mereka sambil terus memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan pengikutnya. Selanjutnya yaitu keterbukaan dan juga komunikasi. Pada poin ini, komunikasi terbuka dan juga transparan dapat mengurangi resistensi terhadap upaya mempengaruhi, sementara membangun kepercayaan dan kredibilitas pemimpin. Penjelasan yang selanjutnya yaitu terkait dengan sumber kekuasaan antar individu. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kekuasaan memaksa atau coercive power. Kemudian ada kekuasaan memberi imbalan atau reward power. Selanjutnya ada kekuasaan resmi atau legitimate power, kekuasaan karena ahli atau expert power, dan kekuasaan karena pantas dijadikan contoh atau referent power. Untuk kekuasaan memaksa sendiri, yaitu kekuasaan yang timbul pada diri seseorang karena memiliki kemampuan untuk memberikan hukuman atau meniadakan kejadian yang positif terhadap orang lain. Pada suatu organisasi, biasanya seseorang tunduk pada atasannya karena takut dipecat atau diturunkan dari jabatannya. Kekuasaan ini juga dapat dimiliki seorang karena ia mempunyai informasi yang sangat penting mengenai orang lain yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap orang lain. Untuk kekuasaan memberi imbalan sendiri merupakan kekuasaan yang timbul pada diri seseorang karena ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan sumber daya yang dapat mempengaruhi orang lain. Misalnya, ia dapat menaikkan jabatan, memberikan bonus, menaikkan gaji, atau hal-hal positif lainnya. Selanjutnya ada kekuasaan resmi atau legitimate power,
di mana kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki posisi sebagai pejabat pada struktur organisasi yang formal. Orang ini memiliki kekuasaan resmi untuk mengendalikan dan menggunakan sumber daya yang ada pada organisasi. Kekuasaannya meliputi kekuatan untuk memaksa dan memberi imbalan, di mana anggota organisasinya biasanya akan mendengarkan dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh pemimpinnya, karena ia memiliki kekuasaan formal dalam organisasi yang dipimpinnya. Berikutnya ada kekuasaan karena ahli atau expert power, di mana kekuasaan ini tentunya timbul pada diri seseorang karena ia memiliki keahlian tertentu, keterampilan atau pengetahuan khusus dalam bidangnya. Misalnya seorang ahli komputer yang bekerja pada sebuah perusahaan atau seorang karyawan memiliki kemampuan menggunakan 2 atau 3 bahasa internasional akan memiliki expert power karena sangat dibutuhkan oleh perusahaannya. Berikutnya yaitu kekuasaan karena pantas dijadikan contoh atau reverent power. Pada kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki sumber daya, kepribadian yang menarik, atau karisma tertentu. Kekuasaan ini dapat menimbulkan kekaguman pada orang tersebut dan membuat orang yang mengaguminya ingin menjadi seperti orang tersebut. Misalnya, seorang dengan kepribadian menarik sering dijadikan contoh atau model oleh orang lain dalam berperilaku. Nah, pemahaman yang mendalam tentang konsep kekuatan dan taktik mempengaruhi dalam kepemimpinan, yang tentunya dapat membantu pemimpin memanfaatkan pengaruh mereka secara positif untuk mencapai tujuan organisasi dan juga mempengaruhi perubahan yang diinginkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.